Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Irwanto, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tangerang. Saya akan melaksanakan yaitu pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 bersama saya yaitu Ibu Lisa Umami yang akan nanti saya tanyakan berkaitan dengan pra-observasi. Baik Ibu, langsung saja Ibu ya. Iya Pak. Kita ada pembicaraan. Ya, tujuan pembelajaran yang Ibu nanti akan lakukan di kelas itu apa ya Bu? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ya pertama mengenai materinya Pak ya. Jadi karena materinya itu tentang statistika, jadi berharap tujuan pembelajarannya mereka bisa memahami apa itu statistika, apa itu penyajian data dan sebagainya seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Bu ya, Iya, tujuan Pak. pembelajarannya. Baik. Area pengembangan yang nanti ada di pembelajaran Ibu itu apa? Area pengembangan yang coba saya kembangkan Pak ya Iya. di dalam pembelajaran itu di bagian kegiatan Pak ya, ada maksudnya kan di kegiatan itu banyak model-model dan metode terus sekarang itu lagi boomingnya tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya lagi mencoba mengembangkan pembelajaran diferensiasi pada kegiatan pembelajaran saya Pak. Oke. Di kelas. Jadi pembelajaran diferensiasi ya Bu Iya, ya, iya, yang Pak. nanti akan dikembangkan. Iya. Rencana pembelajaran Ibu itu Ibu menggunakan model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran saya mencoba model pembelajaran banyak Pak ya. Jadi saya mencoba model pembelajaran problem based learning itu tentang masalah Pak. Jadi saya menampilkan masalah sehingga anak mendiskusikan masalah yang disajikan oleh saya. Jadi saya pakainya metode problem based learning. Ya, problem based learning PBL ya Bu Iya, ya, PBL. yang disingkatnya ya. Oke. Baik. Media pembelajaran yang Ibu nanti gunakan di pembelajaran tersebut itu apa? Oke, yang sudah saya rencanakan di modul ajar yang saya buat Pak, saya merencanakan menggunakan media pembelajarannya ada 3 jenis, ada LKPD yang udah saya buat, ada PowerPoint yang udah saya siapkan, sama itu buku pembelajaran. Dan mereka juga bisa mencari informasi lebih melalui kan gadget mereka, internet, bisa lewat YouTube ataupun lewat Google. Gitu Ya, sih. baik. Jadi variasinya banyak Bu ya? Iya, variasinya. Media Jadi nggak pembelajarannya. terpaku sama satu sumber gitu Pak. Ya, baik. Wah, bagus sekali. Kemudian waktu pelaksanaan Ibu nanti kapan gitu? Ya kira-kira minggu-minggu inilah Pak lah ya. 2 minggu lagi atau seminggu ini Pak akan saya lakukan gitu. Oke, siap ya. Nanti akan saya masuk ke kelas ya Ibu. Siap ya. Pak, insya Allah. Oke, terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan di pembicaraan kita kali ini? Yang saya dapatkan ternyata dalam pembelajaran itu kita harus memiliki tujuan pembelajaran, terus rancangan metode pembelajarannya seperti apa, terus pengembangan apa yang harus kita kembangkan di dalam kegiatan pembelajaran itu sih Pak. Ya, wah luar biasa. Baik Ibu, sudah selesai di pra-observasi ini, di mana nanti saya akan masuk ke observasi Ibu, dan nanti kita akan ketemu kembali yaitu di pasca observasi. Siap. Ya Ibu ya. Iya siap Pak. Baik. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ceria-ceria sekali romannya ini ya.
Alhamdulillah. Oke, karena kita udah di sini, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Saya cek kehadirannya. Oke. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Nadia sakit ya. Ya, Naila juga apa? Izin. Izin kenapa dia? Oh, ada urusan keluarga. Kakaknya nikah? Oke. Oke, gimana kabarnya? Gimana suasana hatinya? Senang. Lagi bahagia Romannya, ini kan lagi bahagia ya. Ini yang cowok-cowok Romannya manyun aja habis kenapa ini? Apakah ada masalah pribadi? Oh, nggak ada. Sehat ya? Mental sehat mental? Karena apa? Saya bertanya seperti ini. Kan kita mau belajar matematika. Iya, biar mental kita kuat, biar semangat belajarnya. Benar tidak? Iya. Ada sedikit motivasi dari saya. Pernah tahu nggak? Pernah lihat di media sosial tentang Palestina? Iya, apa yang kalian lihat? Apa yang terjadi di Palestina sana? Peperangan, apa lagi? Ini apa sih namanya, gedung-gedung pada rontok semua, rontok, pada runtuh, dibomin. Tapi ada satu hal yang membuat saya menjadi pelajaran buat kalian. Kenapa padahal di Palestina itu udah dibom ya kan? Gedungnya hancur, anak-anaknya kelaparan. Tapi dia punya satu semangat yang tidak pernah putus. Apa itu? Menghafal Al-Quran. Yes. Masya Allah. Luar biasa, walaupun dalam keadaannya yang kondisinya seperti itu, mereka menghafal Al-Quran itu di tenda-tenda pengungsi. Iya, jadi itu loh, ambil semangatnya. Semangat walaupun kita dalam keadaan apapun, kita tetap semangat. Mau kita lagi nggak punya duit, mau kita lagi diputusin pacar, ya gitu. Tetap semangat, tetap belajar semangatnya, benar? Iya, itu adalah satu motivasi untuk kita bahwa dalam keadaan apapun kita harus semangat. Iya, oke. Habis ini, habis semangat, nah kita ice breaking dulu nih, biar makin semangat, biar makin fokus. Iya, kita biar makin fokus. Ice breakingnya kita tepuk-tepuk aja ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang, tepuk 2. Kalau bilang sore, tepuk 3. Kalau bilang malam, tidak ada tepuk. Oke ya, kita mulai. Pagi, siang, pagi, malam. Ada tepuk tangan kita semua. Mau bertanya, kemarin kita sudah belajar satu bab ya? Sudah selesai satu bab. Pelajaran apa babnya? Limit dan turunan fungsi. Oke, untuk mengingatkan kembali saya mau bertanya. Turunan dari sin apa? Kos. Ya, turunan dari kos. Min sin. Iya, betul. Limit fungsi ada berapa jenis? Ada 3. Apa aja? Substitusi, pengfaktoran, mengalihkan semawan, dan itu adalah metode penyelesaiannya ya. Ya, jadi jenisnya ada 3. 1 limit fungsi aljabar, 2 limit fungsi aljabar mendekati tak hingga,
Yang ketiga limit fungsi trigonometri. Ya, berarti udah paham ya. Saya anggap udah paham satu bab itu. Kita masuk ke kegiatan inti, kita belajar tentang materi baru, bab baru, yaitu ini. Apa ini namanya? Statistika. Iya, bab baru namanya statistika. Apa sih yang kita pelajari? Tujuannya dari belajar statistika? Nah, ini tujuan pembelajaran kita mempelajari statistika. Satu, memahami pengertian ilmu dan bagian-bagian dari statistika. Istilah-istilah apa yang ada di dalam statistika. Salah satu manfaat dari kegunaan statistika. Jenis-jenisnya. Memahami bahwa di statistik itu ada istilah data. Ada jenis-jenis dari data. Ada juga cara menyajikan. Nah, statistik itu gunanya untuk menyajikan. Dalam bentuk apa sih menyajikannya? Ini adalah tujuan kita mempelajari statistika. Oke. Are you ready? Ready. Oke. Apa itu statistika? Ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data. Iya. Istilah yang ada di dalam statistika? Bentuk, kan katanya harusnya bentuknya penyajian data ya. Dalam bentuk apa penyajian datanya? Belum tahu? Nah, di sini kita belajar mempelajari apa itu bagian-bagian dari statistika, apa itu istilah-istilah yang ada di dalam statistika. Oke. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data. Ngap ya. Oke. Pengambilan data, datanya bisa berupa observasi, wawancara, atau angket. Pengolahan datanya itu ada data tunggal, ada data kelompok. Penyajian datanya bisa berupa dua, grafik sama diagram hampir sama. Tabel sama grafik. Nah, grafik sama diagram itu sama. Jadi penyajian datanya bisa bentuk tabel atau grafik. Iya. Nah, di sini kalian akan diskusikan tentang tabel dan grafik. Apa istilah-istilah yang ada di dalam statistika? Yang pertama adalah statistik. Jadi kalau statistika itu ilmunya, kalau hasilnya itu disebut statistik. Jadi biasanya orang mengatakan data statistik. Iya, jadi biasanya orang nggak ngomongnya data statistik. Jadi statistik itu adalah hasil dari hasilnya. Kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu hasilnya. Ada lagi namanya populasi. Iya, populasi. Jadi kalau populasi itu objek yang akan diteliti, tapi secara keseluruhan, misalnya mengukur tinggi badan seluruh siswa SMK 2. Mengukur tinggi badan seluruh siswa SMK 2. Populasi berarti semuanya. Ya, itu populasi. Jadi keseluruhan data. Yang kedua sampel. Kalau sampel berarti cuma diambil sebagian. Contoh misalnya mengukur tinggi badan siswa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang kelas 12 AKL 4. Jadi yang diambil cuma 12 AKL. Nah, itu sampel. Jadi diambil sebagian, bukan sebagian lah, sedikit dari populasi itu. Jadi sampel sebagian, kalau populasi seluruhnya. Nah, data. Kan sering mendengar, statistik itu adalah data. Apa sih data itu? Data itu adalah sekumpulan objek. Objeknya itu bisa berupa angka atau kalimat, pernyataan. Bisa berupa angka atau kalimat, sebuah pernyataan. Jadi sekumpulan angka ya, itu adalah data. Nah, kalau datum itu salah satunya aja. Misalnya tinggi badan Tania, nah itu datum disebutnya. Jadi cuma satu dari
Kan kalau data mah sekumpulan, kalau datum hanya satu. Ya, itu adalah istilah-istilah yang ada di dalam statistika. Ya. Lanjut, apa sih kegunaan statistika? Dia bisa bermanfaat di semua bidang. Yang paling sering kita lihat di mana? Bidang kependudukan. Ngapain? Sensus, ya kan? Ini yang sering kita munculkan, sensus penduduk banyaknya. Ternyata nggak cuma di sensus penduduk, ada juga yang bidang perhubungan, menganalisis kecelakaan, ya kan? Menganalisis kepadatan lalu lintas, ya itu bisa di bidang perhubungan. Bisa juga di bidang marketing, penyediaan barang, ya kan? Atau penyediaan pasar. Pasar itu seperti apa bentuknya itu kan? Pergerakan di pasar itu seperti apa? Barang ini laku banyak atau sedikit? Itu bisa menggunakan statistika. Apalagi coba? Selain bidang yang ada di sini. Bidang perhubungan, bidang marketing. Untuk bidang pendidikan juga bisa. Bidang pendidikan biasanya tingkat penerimaan peserta didik gitu, atau ya kan tahun ini banyak apa enggak, ya kan tahun ini meningkat apa enggak, itu bisa juga bidang pendidikan. Itu manfaat-manfaat dari statistika. Jenis data itu sebenarnya banyak, cuman yang biasa dipakai untuk penelitian itu cuma 2 nih, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu bentuknya kalimat, pernyataan. Iya, berupa kalimat, berupa pernyataan. Nah, kalau data kuantitatif itu datanya angka. Jadi kayak ngukur badan itu kan angka bentuknya ya. Apalagi nomor sepatu juga bisa pakai data. Hasil penjualan beberapa toko, ya itu juga angka. Kalau kalimat, biasanya bentuknya kayak kesukaan, warna favorit, makanan favorit, ya itu biasanya bentuknya kalimat atau pernyataan, ya kan? Ya nggak bisa diukur sama bentuk angka kalau begitu, ya. Ya itu, jadi jenis itu data yang biasa dipakai itu ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Oke. Nah, ada yang pernah tahu ini bentuk apa? Diagram, betul, grafik ya. Lebih familiarnya grafik ya. Ada berapa jenis ini? 3. Ada 3 jenis. Apa ini grafik apa? Garis. Grafik garis, betul. Biasa dilihat di mana? Pernah melihat di mana grafik garis? Di ini, pernah ke bursa efek? Atau pernah ikut trading? Nah, bentuknya begitu kan? Iya, bentuknya seperti ini. Seperti garis kayak gini. Itu biasanya dipakai di trading tuh. Naik turun ya kan. Ada lagi gak? Ini apa, diagram apa nih? Grafik apa ini? Ya, ini namanya grafik batang. Buat dipakai biasanya di industri bisa dipakai. Ini namanya diagram lingkaran atau grafik lingkaran. Nah, ini yang digunakan untuk penyajian data. Nah, jadi statistik itu dari banyak datanya kan banyak tuh. Biar simple, kita sajikannya dalam bentuk diagram. Nah, nggak cuma dalam bentuk diagram, ada juga dalam bentuk tabel. Namanya tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi tabelnya namanya disebutnya distribusi frekuensi. Ada 2 jenisnya. Ada tunggal, ada kelompok. Nah, dalam bentuk grafik. Ada diagram batang, ada diagram, itu adalah
tentang statistika. Mungkin dari penjelasan saya ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Mau tanya, yang tadi kan dalam membuat tabel distribusi frekuensi antara yang tunggal dan yang kelompok, apa cara penyelesaiannya sama atau tidak? Oh iya, siap. Karena kalau tunggal itu datanya lebih sedikit variasinya, ya kalau kelompok itu lebih banyak. Kalau tunggal itu nggak perlu pakai cara. Nggak perlu pakai cara, jadi cuma cukup dilihat misalnya 8 ada berapa angka, ada berapa banyak. Nih, misalnya 20 ada berapa banyak, 30 ada berapa banyak, nah ini tunggal. Jadi di dalam data misalnya ada 40 data, tapi datanya cuma ada angka 20, 30, 40, 50, 60, sama 70. Nah, dilihat 20-nya ada berapa, 30-nya ada berapa. Jadi dilihat di data itu. Ya, itu kalau data Nah, kalau data kelompok itu ada caranya, ada langkahnya, 3 langkah. Nanti kamu pelajari di buku ya. Ya, jadi ada 3 langkah gitu. Itu adalah untuk tabel tunggal sama tabel kelompok. Mana? Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Nggak ada, udah cukup? Iya, cukup. Berarti sekarang, kan ini ada 3 nih. Ada 3 diagram. Karena tugas kamu adalah untuk membuat grafiknya, silakan pilih. Mau diagram yang mana yang akan kamu kerjakan? Pilih. Saya tulis dulu ya di sini ya. Ya, Bu. Ada 3 diagram, ada diagram garis. Ada apa lagi? Ada batang. Ada lingkaran. Silakan. Silakan maju satu-satu. Tuliskan nama Anda. Ya, dari depan, silakan. Oke, kamu pilihnya lingkaran. Ya, siap, duduk. Terus? Zahfa, pilih apa Zahfa? Oh, lingkaran juga, satu bestie emang ini ya. Tunggu, nah tuh. Nah, garis baru 1 ini. Oh, Ami mau milih garis. Oke, terima kasih. Berarti ini pilihan kalian ya. Nah, ini yang karena kalian sudah memilih sesuai dengan diagramnya, berarti ini yang akan jadi kelompok. Kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Silakan. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Cari di buku ini ya, atau melalui YouTube. Ya, boleh. Gimana caranya mencari informasi lebih? Bisa boleh di buku ini, bisa juga menggunakan YouTube atau search bukunya. Sini LKPD-nya. Ya, silakan. Di belakangnya udah ada. Nanti diajarin. Nih. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Di situ ada permasalahan, dibuatkan penyajian datanya dalam bentuk grafik atau laporannya dalam bentuk banyak.
Ya, ini caranya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, coba dibuat ya. Kayak gitu. Ya, dibuat tabel dulu. Tabel kan itu perintah pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, silakan dibuat dulu distribusi frekuensinya. Ini pakai apa? Dimensi 2, dimensi 3? Oh, dimensi 3 pakai styrofoam ya? Oke, sip. Apa ini? Dimensi 2 juga? Oh, bukan. Dimensi 3. Oh iya, pakai styrofoam ya? Sip. Wih. Yang rapi. Biar lebih bagus. Mau masuk lagi ke 12. Hitung lagi sebanyak 7. Ada kesulitan? Sepanjang ini masih lancar. Oke, alhamdulillah. Silahkan. Satu, apa ini? Ya. Ini udah rumus. Oh, rumusnya. Rumusnya. Jadi rumus untuk mencari kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya dari mana? Dari banyak datanya. Ini banyak datanya ada 70. Hitungannya udah? Lingkaran. Oke, diagram lingkarannya dimensi 2 apa dimensi 3? Oh, dimensi 2. Ya, tapi dibuat tabel distribusi frekuensi. Apa? Kenapa? 50-nya dari banyak data ini loh. Ya, ada berapa nih? Hitung 1, 2, 3. Nah, sampai sini ada berapa? Ini tuh 50 itu dari situ. Varian doang tapi nggak ada keterangannya. Sip. Diskusinya sudah selesai. Untuk mungkin ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok-kelompok teman-temannya yang lain. Ya, siapa yang mau mempresentasikan yang pertama? Oh, apa namanya? Kelompoknya Batang. Ya, silakan. Kelompok Batang, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semua, di sini kelompok diagram batang 1. Di sini kami membuat diagram batang yang dimana menggunakan 3 dimensi, yaitu berbahan styrofoam. Nah, di diagram ini kita sebelumnya sudah mencatat dan mencari tahu data-data sumber yang ada di LKPD tersebut. Itu jadi jadilah diagramnya kayak gini. Yang ini ada berjarak-jarak jadinya gitu. Oke, untuk biar lebih itu kita diskusi kembali. Ada yang mau bertanya? Tanya, apakah ukuran setiap batang styrofoamnya sudah sesuai dengan keterangannya? Dijawab dulu ya. Jadi kan tadi nanyanya apa ukuran styrofoamnya sama sesuai dengan keterangannya. Nah, jadi sesuai karena sebelum kita potong
sebelum kita potong styrofoamnya, itu sudah kita ukur terlebih dahulu menggunakan penggaris. Jadi kami pastikan ukurannya sesuai dengan keterangan yang ada. Oke, untuk saya evaluasi hasil dari hasil diskusinya, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Grafiknya aja. Ya, grafiknya saja. Oke, sesuai. Nah, ini harusnya sudah sesuai karena setiap batang ini kan mengandung isinya 5 sampai 11. Ada berapa angka? 7 ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ukuran setiap batangnya ini pasti sama. Karena di dalam sininya ada 7 angka. Jadi ini. Jadi ini udah bagus ya. Sudah bagus, sudah dalam bentuk apa sih namanya? Dimensi 3 menggunakan styrofoam. Kreatif sekali. Oke, ini untuk batang 1. Berarti kita udah masuk di kegiatan terakhir nih. Kegiatan terakhir dari pembelajaran kita. Sudah, karena secara penilaian sudah 85% paham semuanya. Mungkin ada yang ingin membuat kesimpulan dari pembelajaran yang kita sudah lalui tadi. Udah diskusi, sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin membuat kesimpulan? Ternyata data angka itu bisa kita sajikan bukan hanya dalam bentuk tabel saja, tapi bisa dengan bentuk yang lain seperti diagram batang, lingkaran, dan juga garis. Iya betul, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya dalam statistik itu kita belajar tentang penyajian data, pengambilan data, sama pengolahan data. Iya, di dalam statistiknya juga ada istilah namanya statistik, sampel, populasi, dan sebagainya. Dan ternyata diagram penyajian data itu enggak cuma dalam bentuk tabel, benar kata Ayu. Bisa-bisa dalam bentuk diagram. Ada diagram lingkaran, ada diagram garis, ada diagram. Biar kita tahu bahwa itu sudah memahami, saya akan memberikan pertanyaan, umpan balik. Ya, umpan balik bahwa kalian benar-benar paham apa itu statistika. Oke. Pertanyaan pertama, silakan langsung aja kali ya. Siapa yang ingin menjawab nomor 1? Saya Jawab. Nomor 1 itu tentang apa itu? Mempelajari apa ilmu statistika itu? ilmu yang mempelajari apa itu data, jenis-jenis data, sampel, populasi, bagaimana caranya pengumpulan data, pengolahan data, dan bagaimana caranya penyajian data. Luar biasa sekali, benar. Apa jenis data? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan? Ada berapa jenis data, Pak Udi? Pak Uji? Ada 2, ya. Apa aja sih? Kualitatif. Ih, dan pinter. yang kedua kuantitatif. Siap, betul sekali. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Oke, pertanyaan yang ketiga. Penyajian data bisa dalam bentuk apa aja sih? Siapa yang mau jawab? Oh iya, silakan Zahfa. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis, dan tabel. Oh iya, betul sekali. Luar biasa pemahamannya sudah punya refleksi. Silahkan refleksinya ditulis di kertasnya masing-masing, terus dikumpulkan kepada saya. Ya, refleksi tentang pembelajaran ini, atau misalnya saya senang ternyata dengan belajar berdiskusi itu saya bisa lebih memahami dan sebagainya seperti itu. Silakan. Boleh satu kelompok satu, nggak apa-apa. Kertas ini. Silakan buat refleksinya. Berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Iya, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak. Nanti pertemuan berikutnya kita masih membahas bab statistik tapi dengan subbab yang lain. Itu penyebaran data kalau tidak salah. Oke, kan sudah selesai nih ya. Terima kasih banyak. Biar kita berkah, nggak cuma di awal aja kita berdoa, kita diakhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lisa? Alhamdulillah baik, Bapak. Iya, baik. Baik Ibu, saya ingin tahu nih Ibu, ya perasaan Ibu tadi melakukan kegiatan pembelajaran yang saya sudah observasi itu seperti apa Ibu? Perasaannya pasti nervous ya Pak ya, karena kan biasanya tidak ada yang mengobservasi kita sendiri di kelas, tapi ini ada orang lain di kelas, itu pasti rasanya nervous, terus rada canggung, ya mungkin agak kikuk sedikit Pak ya, karena kayak dinilai orang jadi nggak bisa lepas gitu sih. Ya itu aja. Iya, itu ya Ibu ya. Baik, ceritakan area pengembangan dan langkah pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, area pengembangan yang selama ini apa sih baru-baru ini saya lakukan Pak ya, di bagian kegiatan inti sih dari kegiatan. Kan kalau kegiatan awal sama kegiatan penutup kan hampir sama ya dari semua kurikulum. Tapi kalau kegiatan inti kan tiap tahun ada aja perkembangan barunya. Nah, di kegiatan intinya saya sedang mencoba melakukan pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya, pembelajaran diferensiasi itu kan ada banyak diferensiasinya, Pak ya. Ada diferensi konten, ada diferensi proses, ada produk. Cuman karena saya bidangnya matematika, untuk diferensiasi konten produk itu rada susah nyarinya. Ya, jadinya kita biasanya pakainya cuman diferensiasi konten sama diferensiasi proses. Langkahnya ya saya awalnya mempelajari dulu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu kan. Terus baru tuh saya mencoba membuat rancangan pembelajaran yang dimasukkan kegiatan inti. Jadi kemarin tuh pas observasi itu saya menggunakan diferensiasi konten dan proses dengan ditambah metode PBL. Ya, jadi langkahnya jadi menggabungkan antara diferensiasi dengan metode PBL. Gitu. Jadi dan di PBL kan ada sintak-sintaknya tuh. Jadi kita selipkan bagian diferensiasinya, yang konten itu di bagian memberikan pembelajarannya atau memberikan materinya. Tapi kalau diferensiasi prosesnya itu bagian mengolah siswa. Kan kalau di diferensiasi itu harus ada berkelompok ya Pak ya? Ya, jadi kita langkahnya itu jadi membuat kelompok-kelompok di sebuah kelas. Jadi belajarnya berkelompok Pak. Ya, baik Ibu. Tadi saya mendengar Ibu itu menggabungkan PBL ya, itu adalah model pembelajaran ya dengan Ibu menerapkan yaitu diferensiasi. Ya, tadi ada 2 diferensiasi Ibu ya, ya diferensi yang proses. Ibu terapkan. Nah, sejauh mana keberhasilan Ibu yang Ibu terapkan? Setelah beberapa ya hampir 2 atau 3 kali melakukan itu Pak ya, yang saya lihat anaknya lebih semangat Pak. Jadi yang biasanya cuman yang nggak ngerti itu duduk dan diam gitu kan sambil main HP karena tidak tertarik, tapi karena dia berkelompok sambil mengerjakan gitu kan ada LKPD-nya, ya sejauh ini saya lihat sih setengah berhasil lah gitu. Jadi nggak 100% berhasil, tapi ada keberhasilan walaupun baru sebagian saja Pak gitu. Iya. Nah, di situ itu adakah kekurangan atau kendala saat pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, banyak ya Pak ya. Iya. Jadi kendalanya ya mengatur siswa Pak ya, kan kita juga harus memikirkan nih anak bisa nyatu enggak dengan temannya gitu kan kalau kelompok itu. Jadi kadang kita mikirin kelompoknya itu harus kayak gimana gitu kan. Karena apakah heterogen ataukah homogen ataukah sesuai dengan yang kan sekarang ada pembelajaran juga namanya
the right level gitu Pak. Nah itu apakah bisa menggunakan seperti itu. Jadi kadang kendalanya di situ. Jadi pengolahan kelompok siswa aja sih Pak. Jadi biar kan kalau misalnya tidak nyambung satu kelompok di beberapa kelompok misalnya, kan kitanya yang capek sendiri gitu tuh Pak. Gitu sih kendalanya Pak. Ya. Nah, untuk mengatasi kendala itu seperti apa Ibu? Ya, jadi langkah awal mungkin kita bikin asesmen awal dulu Pak ya. Jadi kita bikin asesmen awal, terus kita lihat kemampuan dari semua siswanya. Nah, baru kita buatkan kelompok. Jadi harus bagaimana nih si kelompoknya ini gitu. Jadi setelah melihat asesmen awalnya itu sih langkahnya. Ya. Kira-kira kapan nih Ibu ingin membuat rencana itu yang tadi Ibu akan lakukan? Rencana Ya tadi yang untuk mengatasi kendala itu Ibu. oh gitu. Sebenarnya mah kan ya diferensiasinya udah dikerjakan beberapa kali ya. Jadi Iya. yang mungkin yang awal mah karena tidak dilakukan jadinya agak bingung. Nah, yang ketiga kali itu udah melakukan asesmen awal. Jadi ya sudah alhamdulillah jadi sudah dilakukan gitu. Jadi nanti kedepannya lagi akan terus dilakukan seperti itu. Jadi ketika akan memulai pembelajaran baru, kita akan melakukan asesmen awal dulu gitu. Itu sih Pak. Ya, seperti itu Ibu Iya ya. Pak, seperti Ya. itu. Baik Ibu, terima kasih Iya. sudah kita berbincang pasca observasi ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat ya, Amin, dan amin. saya nanti mendengar nih Iya. ya, ingin mendengar cerita lagi Iya. Ibu ya kaitan pembelajaran yang Ibu lakukan yang Ya, tadi Ibu sudah siap sebutkan Pak ya. ya. Baik, itu saja Ibu pembicaraan kita ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.